kegiatan yang seperti ini. Kalau ada hal yang menarik saja itu baru saya keluar rumah. Baik, tadi sudah dibuka bahwa arsitektur di omong manusia, maka saya sudah membacanya ini bahwa pembicaraan tentang arsitektur dia seperti itu yang mengundang disiplin-disiplin lain juga untuk terlibat di dalam. Dia menjadi ruang tempat bertemunya disiplin-disiplin, dan memang kalau kita lihat dari percakapan-percakapan itu cukup banyak ya, dan seharusnya menjadi sesi-sesi tersendiri malah ya, karena kita bisa lihat dari itu ada arsitektur dan kolonialisme, kemudian ada arsitektur dan gender. Kakak Ica nanti juga bisa banyak ngobrol. Pelaku wisata gitu. Yang menjadi keprihatinan kami pelaku wisata, di mana-mana bangunan WC-nya dinas pariwisata tuh, kalau dia tidak tabrak dengan dia lingkungan, secara apa tadi? Farmnya tidak dapat, utilitiesnya tidak dapat, rata-rata dibangun di tempat yang tidak ada air. Not to mention dia tabrak dengan dia punya venue. Mungkin kalau misalnya dia punya warna dibuat hijau, karena ada benarnya tentunya. Cuman pada akhirnya kita kembali ke regulasi itu, dalam arti di beberapa daerah, saya ambil contoh Bali karena saya lama di Bali, Bu Ica juga di sana, saya sebut khusus memang ini karena ada hubungannya. Jadi bagaimana regulasi didesain secara sadar untuk melindungi arsitektur lokal. Misalnya kalau bikin bangunan yang ada sentuhan budayanya, tapi semua itu kan mesti ada regulasi yang jelas. Harus ada organisasi, bisa Ikatan Arsitek Indonesia. Karena kalau kita bicara tentang rute atau Manggarai pada umumnya, itu banyak masalah apabila kita mau mengawali soal salah benar tentang apa yang sedang terjadi di tempat kita ini. Tetapi pertimbangan-pertimbangan secara pribadi, saya pikir akan sangat sulit masuk ke pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif, kalau kita perjuangkan secara pribadi. Tapi kalau secara organisasi, bisa Ikatan Arsitek tadi, itu saya pikir lebih kuat, bisa masuk. Sehingga tidak akan terjadi lagi pembangunan-pembangunan yang tidak mempertimbangkan apa yang kita